Ini adalah kali pertama pembantu ini membersihkan kamar tanpa mengenakan pakaian dalam. Kecepatan kerja sangat cepat. Tapi karena terlalu capek, lalu dia tertidur di tempat tidur. Dengan posisi nyaman lalu tertidur. Hari itu adalah hari Taipan muda itu pulang ke Korea. Keluarganya telah merayakan pesta. Semua orang sangat sibuk. Saat Kim Yo Yeon bangun, ia menyadari ia tertidur. Ya ampun. Dia ketakutan, lalu buru-buru mengambil keranjangnya dan meninggalkan. Tapi takdir mengaturnya untuk bertemu tuan muda secara tidak sengaja. Mereka melihat-lihat. Tapi takdir mempertemukan mereka. Nyonya memanggil Yo Yeon untuk menyapa wanita tua itu. Karena dia tidak paham aturannya, dia hanya mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Ia sangat marah. Memarahi Yo Yeon. Hanya dengan izinnya, boleh membersihkan kamar itu. Dia sangat sedih. Jelasnya wanita itu memintanya untuk melakukannya. Tapi sekarang dimarahi oleh wanita tua itu. Tetapi penampilannya yang menyedihkan bikin tuan muda tersentuh. Selama pesta, tuan muda Suhyok bertemu Yo Yeon lagi. Ia menatapnya. Sebaliknya, pembantu mengelak dan buru-buru meninggalkan. Saat makan, sang nenek menyebutkan nona yang kaya. Dan berharap dia bisa menikahi dengannya. Tapi Suhyok ngomong dia udah menyukai cewek lain. Setelah mengatakan itu, ia melihat-lihat. Tapi Yo Yeon gak ada di sini. Ia tak bimbang sama sekali. Karena ia yakin akan bertemu lagi. Suhyok menyiap tidur. Tapi saat ia berbalik, ia melihat ikat rambut di tempat tidur. Ia menemukan ini terlihat persis seperti ikat rambut Yo Yeon. Kebetulan, Yo Yeon juga tidak bisa tidur malam ini. Jadi ia keluar maka tidak sengaja mengganggu tuan muda yang sedang mendengarkan musik. Dia cuma menjelaskan dia tidak bisa tidur, jadi dia pergi jalan-jalan. Tak disangka, ia tersesat. Suhyok tersenyum dan berjalan ke arahnya. Lalu mengeluarkan ikat rambut. Yo Yeon buru-buru mengambilnya. Maksud saya tidak sengaja menjatuhkannya ketika saya tertidur di tempat tidur. Apakah tempat tidur aku lembut? Dia tidak menyangka bahwa seorang Taipan muda yang kaya. Tapi khawatir pembantu tidak akan tidur nyenyak. Apakah kamu ingin mengubah kamar dengan aku? Mungkin akan tertarik. Suhyok tiba-tiba menyadari. Tempat tidur pembantu di rumah bisa bikin ia tidur yang nyenyak. Yo Yeon juga tak disangka. Pertama kali mereka bertemu, tuan muda memaksanya untuk berganti tempat tidur. Ia pikir tuan muda bodoh. Ia tidak mengerti mengapa tuan muda tidak bisa tidur di tempat tidur empuk seperti ini. Dan sekarang Suhyok sedang berbaring di tempat tidurnya. Rindu senyumnya. Lalu perlahan tertidur. Keesokan harinya, Yo Taeon bangun. Ia cantik banget. Saat ini, dia melihat bingkai foto diletakkan menghadap ke bawah di sudut meja. Ia melihat foto tuan muda ketika dia masih kecil. Ia merasa asyik. Dia menyeka debu di atasnya. Lalu kembalikan foto itu ke tempatnya semula. Lalu ia mulai bekerja. Saat ini, Suhyok masih belum keluar. Semua orang gak paham apa yang terjadi. Ia belum pernah tertidur begini. Justrunya, ia juga tak tahu alasan ia tidur nyenyak gitu di tempat tidur Yo Yeon. Inilah hal yang belum pernah terjadi selama 20 tahun ini. Ya ampun. Tetapi ketika ia melihat foto di meja, ia marah banget. Suhyok mencari Yo Yeon. Peringatkan dia nggak boleh melewati batas. Aku cuma ganti kamar tidur, nggak boleh menyentuh barang-barang di kamarku. Jangan sentuh apapun. Setelah mengatakan, ia meninggalkan. Tinggalkan Yo Yeon bingung. Sebelumnya, dia berpikir bahwa anggota keluarga ini juga ada rahasia. Kecuali tuan muda ini. Tanpa diduga, baginya dia masih hanya pembantu. Suatu hari, nona yang kaya ke rumah Suhyok. Kebetulan, Yo Yeon yang bertugas menyambut tamu. Dia dengan hormat menyambut tamu ke rumah. Mungkin karena bertemu Yo Yeon. Jadi Suhyok mengangguk. Nona yang kaya sedang melihat Suhyok.
Tapi ia cuma menatap Yo Yeon. Nona yang kaya ini udah menyiapkan semuanya untuk kencan buta ini. Berdasarkan hobi semua orang, ia memberikan kado untuknya. Semuanya sangat suka. Nona ini melihat semuanya sangat senang. Yo Yeon yang berdiri di sampingnya merasa sangat mencela diri sendiri. Memang benar status sosial antara keduanya terlalu berbeda. Setiap tindakan Yo Yeon, Soo-hyuk tak segan-segan mengungkapkan tatapan favoritnya ke arahnya. Sampai malam, karena tidak bisa tidur, jadi ia ke kamar Yo Yeon lagi. Ayo ganti kamar. Tapi karena masalah terjadi pada pagi, jadi Yo Yeon udah menolak. Tapi Soo-hyuk bilang aku cuma bisa tidur nyenyak di sini. Sekarang dia ingat kata-kata rekan-rekannya. Mengapa tuan muda tidak bisa bertemu dengan ibu kandungnya? Mungkin inilah alasan ia peduli dengan foto itu. Jadi Yo Yeon melunak lagi. Menyetujui permintaannya. Terakhir kali aja. Belum yakin. Tapi keduanya nggak tahu. Ada orang yang diam-diam mengawasi mereka. Pembantu ini tiba-tiba menyadari. Perangkat yang ia kenakan di pinggang memantau setiap gerakannya. Ia sangat bimbang tentang soal ganti ranjang dengan tuan muda tadi malam. Saat ini, Nyonya diam-diam menekan tombol. Setelah beberapa saat, Yo Yeon ke kamarnya. Saat ia merasa khawatir, maka Nyonya tiba-tiba memberinya cek sebesar 1 juta won. Menyuruhnya paksa memperhatikan saat membersihkan kamar tuan muda. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, laporkan padanya. Yo Yeon mengerti bahwa ia khawatir tentang persaingan hak di keluarga kaya ini. Tentu saja, jika ia melakukannya dengan baik, akan ada bonus tambahan. Kerja sama yang bahagia. Tapi Yo Yeon sangat bingung. Meskipun dia membutuhkan banyak uang untuk melunasi hutang untuk ayahnya, tapi dia juga tidak mau melawan hati nuraninya. Seseorang yang bekerja keras sesering Yo Yeon, sekarang tak bisa tidur. Sekaligus, Soo-hyuk juga gitu. Ia ke kamarnya lagi. Diam-diam mengetuk pintu kamarnya. Ia bilang ia nggak bisa tidur. Tetapi ketika ia minta ganti kamar, maka Yo Yeon udah menolak. Pada saat itulah terdengar suara di lorong. Dia ketakutan dan segera menarik Soo-hyuk ke kamar. Keduanya malu-malu. Soo-hyuk merasa sangat terkejut. Ia merasa hubungan antaranya tak biasa. Yo Yeon sangat gugup. Ia nggak mau dipecat. Kamu tidak akan dapat memahami kehidupanku. Tak disangka, dia begitu stres karena pekerjaan. Saat ini ada orang mengetuk pintu. Ternyata, kepala pelayan memanggilnya keluar untuk bekerja. Setelah Yo Yeon meninggalkan, Soo-hyuk berbaring di tempat tidurnya, lalu tidur di sana. Saat ini, Yo Yeon kembali ke kamar. Melihatnya tidur yang nyenyak, Yo Yeon tersenyum. Karena tidak ingin mengganggunya, dia cuma bisa duduk di karpet, lalu ketiduran. Besok, Soo-hyuk melihat Yo Yeon bekerja keras. Tiba-tiba ia ingat tentang hal kemarin. Itu adalah pertama kalinya aku merasakan tersentuh bagi cewek. Kemarin ia bermimpi yang indah. Melihat cewek duduk di lantai. Ia dengan patah hati menggendongnya ke tempat tidur. Penampilan yang lucunya juga terpatri di hati Soo-hyuk. Seseorang yang belum pernah merawat orang seperti dia, sekarang menggendong dia ke tempat tidur dengan lembut. Ketika saya berpikir pasti akan ada adegan ciuman. Kemudian dia dengan lembut menutupinya dengan selimut. Lalu diam-diam meninggalkan kamar. Tak disangka, Soo-hyuk bikin Yo Yeon menghadapi kesulitan. Pembantu berdiri di dekatnya mengawasi mereka. Menceritakan tentang hal tuan muda yang menyelinap ke kamar Yo Yeon. Kepada Nyonya, Yo Yeon masih belum menyadari bahaya yang akan terjadi. Ko Chudong dan GP Chu Enhan Seo Hyun. Kembalikan cek itu padanya. Nyonya menatapnya. Lalu ngomong, mungkin kamu akan membutuhkannya. Yo Yeon masih belum paham maksud Nyonya. Tapi mungkin dia memikirkan konsekuensinya. Pada malam itu,
Su Hyok sengaja bertemu dengan Yo Yeon. Ia ngomong ia akan keluar pada malam ini. Ketika aku tidak di sini, boleh kamu tidur di tempat tidur aku dengan bebas. Tapi yang pasti perhatikan kesehatanmu. Yo Yeon menegaskan bahwa hubungan keduanya bukanlah teman. Tapi Su Hyok tidak peduli dengan hal ini. Lalu ia meninggalkan. Saat ini, Yo Yeon masih belum tahu. Setelah Su Hyok keluar, Nyonya sudah berencana.